Saudara-saudara jemaat dan semua umat Kristiani yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera. Kita berjumpa hari ini di pagi Paskah yang kudus. Kami selalu bersyukur dan berdoa dalam iman kami bahwa iman saudara-saudara semakin kokoh dan teguh di dalam Yesus Kristus. Lebih lagi, iman setiap keluarga Kristen adalah iman yang benar di dalam Kristus Juru Selamat kita. Dalam perjumpaan di pagi Paskah ini, saya hendak mengajak kita bersama-sama untuk mari dengan sukacita kita mendekatkan diri kepada Tuhan yang melawat kita dalam firman-Nya hari ini. Teks yang akan kita baca hari ini pertama terambil dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10 dan Roma pasal 6 ayat 10 sampai 11. Mengawalinya, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya di dalam Kristus Engkau adalah Tuhan yang hidup. Atas Paskah-Mu hari ini, kami mohon berkuasalah dengan Roh-Mu di dalam kami, supaya kami beroleh iman yang teguh untuk menghayati kebangkitan-Mu dan bertindak membela kehidupan di dalam hidup sehari-hari kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Allah, kami mendengarnya. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca bersama-sama. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan begini bunyinya. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihat dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumahnya. Bacaan kita yang kedua dari Roma 6 ayat 10 sampai 11, firman Tuhan begini bunyinya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Begitulah bunyi kedua firman Tuhan yang menjadi perikop bacaan kita di hari Paskah ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perayaan Paskah kita hari ini di dalam tuntunan Gereja Protestan Maluku berlangsung di dalam semangat tema Yesus bangkit. Percayalah dan berjuanglah membela kehidupan. Pertanyaan pokok kita pagi Paskah ini adalah, dari siapakah berita kebangkitan Yesus itu tersiar? Tentu dari para muridnya. Dan murid yang dimaksudkan dalam Injil Yohanes
bukan sekedar menunjuk kepada kelompok 12 murid Yesus, yaitu mereka yang dipilihnya seperti kesaksian Injil-Injil sinoptik. Bagi Yohanes, yang disebut murid adalah mereka yang setiap hari mengikutinya, setiap hari mendengar pengajarannya, setiap hari menyaksikan perbuatan-perbuatan ajaibnya, dan kemudian percaya. Itulah yang dimaksudkan oleh Yohanes dengan murid. Artinya, Yohanes menekankan pada pengalaman hidup mereka dengan Yesus. Mereka percaya dari apa yang mereka lihat, mereka percaya dari apa yang mereka dengarkan, mereka percaya juga dari apa yang mereka alami tiap-tiap hari dengan Yesus itu sendiri. Kini, kita sebagai juga murid-murid Yesus atau komunitas gereja, komunitas orang-orang percaya, adalah orang-orang yang kemudian percaya atau memberi respons iman kepada pemberitaan para murid itu. Dan kepada kita diberitakan apa yang disebutkan di dalam teks-teks Injil sebagai peristiwa kristologis. Injil menceritakan kepada kita Yesus yang lahir sebagai perwujudan Allah yang menjadi manusia. Injil menceritakan kepada kita Yesus yang berkarya, dan dalam karyanya ia melakukan segala sesuatu, termasuk menunjukkan solidaritasnya kepada orang-orang lemah sebagai bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang datang untuk menjumpai umat manusia. Injil juga menceritakan kepada kita Yesus yang mati dan seluruh drama kematiannya, drama penyalibannya. Lagi-lagi menunjukkan bagaimana Tuhan yang menjadi manusia dan mengambil resiko kemanusiaan. Dan itulah jalan kemesiasan Yesus. Itu yang diceritakan Injil kepada kita. Injil juga menceritakan kepada kita Yesus yang bangkit. Dan kebangkitannya juga adalah sebuah berita yang kontroversial. Sebuah peristiwa yang juga mengandung banyak tanya. Hal-hal itu yang terjadi di seputar hidup kita, dan hal-hal itu yang diberitakan Injil kepada kita. Bila kemudian kita percaya atas berita Injil itu pertanda kita memberikan respons iman terhadap satu berita yang benar. Tapi lebih daripada itu tentang peristiwa Tuhan yang benar-benar terjadi di dalam hidup kita manusia. Kita percaya kepada Tuhan yang menjadi manusia. Dan Tuhan yang menjadi manusia itu yang melakukan segala sesuatu. Jadi iman kita itu kemudian lahir dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita percayai, dan kemudian apa yang menjadi pokok pengharapan kita. Sehingga sebagai orang Kristen dewasa ini yang tidak mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus, kita percaya bahwa Ia kelak akan datang pada kali yang kedua. Itu adalah rangkaian peristiwa kristologi atau peristiwa Yesus. Ia lahir, Ia berkarya, Ia mati, Ia bangkit, dan Ia akan datang kembali pada kali yang kedua. Itulah yang membuat kita hidup sampai dengan hari ini. Dan bila kita membaca teks ini sambil mengkaitkannya dengan tema Paskah kita, percayalah bahwa Kristus yang bangkit itu oleh Injil Yohanes diterangkan dengan menunjukkan sekian banyak bukti. Bagi Yohanes, kebangkitan Yesus juga harus dijelaskan dalam kerangka rasio manusia. Bila orang-orang mempertentangkan bahwa tidak ada mungkin Tuhan yang menjadi manusia dan tidak mungkin ada Tuhan yang bangkit dari kematian, dalam cerita Paskah pada pasal 20 ini Yohanes menunjukkan sekian banyak bukti atau bukti ke bukti tertentu yang memperlihatkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Kita ikuti dan telusuri cerita ini bersama-sama. Yang pertama, Yohanes menunjukkan pada sebuah dialog yang intens berlangsung antara Maria dengan Petrus. Di situ Yohanes menghilangkan sedikit dialog antara Maria dengan malaikat. Sesuatu yang mungkin akan kita pikirkan dalam alam imajinasi. Tapi dialog dengan Petrus menunjukkan bahwa berita ini, apa yang dilihat Maria, yang dikatakannya kepada Petrus bersumber benar dari pengalaman langsung Maria
Menurut Yohanes, di pagi buta itu, ia ke sana, ke kubur Yesus. Dan ia melihat di sana, batu sebagai penutup pintu kubur itu telah dipindahkan. Bahasa Yohanes ialah telah dipindahkan. Bila Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca cerita-cerita tersebut dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, atau dalam cerita-cerita Injil sinoptik, mereka menggunakan istilah yang lain. Batu itu digulingkan. Tapi Yohanes menyebut batu itu telah dipindahkan. Ini yang dibawa oleh Maria kepada Petrus dan disampaikan kepada Petrus. Batu itu telah digulingkan, telah dipindahkan. Artinya apa? Bagi Injil Yohanes, ada satu kekuatan tertentu yang telah memindahkan batu kubur itu dari kuburnya. Apakah kekuatan itu adalah juga kekuatan manusia? Kita akan ikuti rangkaian bukti-bukti seterusnya dari cerita Injil ini. Yang penting kita ingat bahwa berita yang disampaikan Maria kepada Petrus adalah berita yang benar-benar berdasarkan pada apa yang dilihatnya. Kata yang dipakai Maria kepada Yesus, batu itu dipindahkan, adalah juga kata yang digunakan sesuai dengan logikanya. Karena ia melihat batu besar itu tidak ada lagi di kubur itu. Atau dalam istilah yang lain, pintu kubur itu telah terbuka. Apa efek dari berita Maria? Efeknya adalah Petrus dan murid yang disebut dikasihi Yesus itu berlari menuju ke kubur Yesus. Itu adalah sebuah respons atas berita. Dan respons itu menunjukkan Petrus dan murid yang lain itu pun hendak membuktikan kebenaran berita Maria. Apakah benar berita ini bersumber dari pengalaman langsung Maria di kubur itu, ataukah juga sesuatu yang diciptakan Maria begitu saja? Mereka pun hendak memastikan apakah Maria sang perempuan itu benar-benar pagi-pagi itu telah pergi ke kubur Yesus ataukah tidak. Respons ini bagi Yohanes penting. Sebab Yohanes hendak mengatakan bahwa sejauh kita percaya kepada Tuhan dan memberikan respons atas berita yang kita dengar, itu berarti kita yakin akan kebenaran yang terkandung di dalam berita itu. Saya ulangi sekali lagi, respons Petrus ini penting. Sebagaimana pengalaman Maria penting, respons Petrus ini juga penting di dalam kaitan dengan Paskah Yesus Kristus. Cerita Yohanes mengatakan, pada saat sampai di kubur itu, sang murid yang lain yang berlari lebih kencang daripada Petrus hanya melihat ke dalam kubur itu dan ia tidak masuk ke dalam kubur itu. Hanya melihat ke dalam kubur itu. Apa yang dilihatnya? Satu tanda yang juga menunjukkan bahwa ada bukti baru selain apa yang disampaikan Maria. Bukti baru itu adalah bahwa kain kapan yang digunakan untuk membungkusi jasadnya telah terlipat rapi. Tapi bukti itu hanya dilihat oleh sang murid itu dari luar kuburnya. Yohanes melanjutkan sebuah tindakan yang penting ketika Petrus tiba di tempat itu, ia masuk ke dalamnya. Tentu ia telah juga mendengar dari rekan muridnya yang lain. Tapi ia hendak membuktikan apakah benar tubuh Yesus tidak ada lagi di situ, sebagaimana berita yang juga disampaikan Maria kepadanya. Setelah Petrus masuk, apa yang disaksikan Petrus? Benar, kain kapan itu telah terlipat rapi. Itu menandakan bahwa ada tindakan tertentu yang terjadi dalam kubur itu sebelum Yesus keluar dari kubur tersebut atau sebelum batu yang besar tadi dipindahkan. Telah terjadi satu peristiwa terlebih dahulu di dalam kubur itu. Peristiwa itu apa? Yesus telah bangkit di dalam kubur itu. Sebab tidak mungkin orang yang mencuri jasadnya melakukan tindakan serapi itu, melainkan dia yang bangkit yang melakukan segala perkara itu di dalam kuburnya sendiri. Tidak sampai di situ,
untuk mengatakan bahwa dia benar-benar melakukannya. Ada bukti berikut yang dilihat oleh Petrus di dalam kubur itu, yaitu kain peluh. Menurut cerita Injil Yohanes telah terlipat dan diletakkan di bagian samping kain kapan. Pada beberapa catatan arkeologi Alkitab, itu terletak di bagian kepala Yesus. Di sini saya mau menambahkan bagian tradisi Yahudi. Kain peluh itu adalah biasa kain yang dipakai oleh seorang majikan. Bila ia meletakkannya dengan rapi seperti itu, dia berpesan kepada hambanya, "Aku pergi dan aku akan kembali." Itu artinya ia belum meninggalkan tempat makannya, melainkan ia akan kembali ke situ. Bukti ini yang dilihat Petrus pada saat kebangkitan Yesus di dalam kuburnya. Kain peluh itu telah terletak dengan rapi sebagai pesan, "Aku pergi dan akan kembali." Ini penting bagi Yohanes. Saya kira juga penting bagi Injil-Injil yang lain. Bahkan penting juga kepada kita yang telah merayakan rangkaian peristiwa Minggu Sengsara Yesus dari yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Bahwa sebelum Yesus mati, ia telah memberitakan tentang kematiannya terlebih dahulu, bagaimana ia akan mati, tetapi setelah ia mati ia akan bangkit. Dan bukan hanya itu, bahwa setelah ia akan bangkit ia akan berjumpa dengan mereka dan ia akan naik ke surga. Itu telah dikatakan terlebih dahulu oleh Yesus menurut Injil. Maknanya bagi kita, dia yang bangkit itu adalah dia sendiri yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang tak terduga tadi. Dia yang bangkit itu adalah Tuhan yang benar-benar punya kuasa. Kuasa yang menghidupkannya di dalam kubur itu. Dan kuasa itu juga yang memindahkan batu yang besar itu, sehingga kegalauan hati Maria tadi terjawabkan. Yang memindahkan batu itu adalah kuasa yang besar dari dalam kubur itu, yaitu kuasa Allah di dalam Yesus yang bangkit. Mengapa penting kita memahami bahwa di dalam kubur itu ada kuasa Allah? Sebab kebangkitan itu terjadi dari tengah-tengah kematian. Kebangkitan itu terjadi bukan di luar kematian, melainkan dari kematian. Karena itu kuasa Allah bekerja di dalam kubur itu. Maka kalau kepada kita kemudian diserukan Yesus bangkit, percayalah. Kita harus percaya. Karena kuasanya bahkan bekerja di dalam kematian, di dalam kubur itu. Rangkaian bukti-bukti yang dihadapkan Injil Yohanes kepada kita itu adalah cara untuk menjelaskan kepada gereja di sepanjang masa bahwa dalam segala rangkaian peristiwa kristologi sebagaimana saya sebutkan tadi, ada dimensi kuasa Allah yang bekerja padanya. Sehingga bila kita percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, kita percaya kepada kuasa Allah yang melekat di dalam dirinya sebagai Tuhan. Bila kita percaya bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepada kita itu mengandung pula kuasanya. Dan karena itu mengapa kita bergantung kepada Injil Kristus? Karena kita yakin dalam peristiwa kristologi itu pun kuasa Allah ada di dalamnya. Bila kita percaya kematiannya adalah kematian untuk menebus dosa, dan itu hanya terjadi oleh kasih dan kuasanya. Iya, karena kuasa Allah ada di dalam peristiwa kematian Yesus. Lebih lagi, bila karena itu kita percaya ia bangkit dari kematian, karena kuasa Allah menyempurnakan segala peristiwa kristologis itu. Dan itulah alasan kita beriman kepadanya. Maka Rasul Paulus di dalam kitab Roma, bagian kedua bacaan kita tadi, hendak mengatakan kepada kita, konsekuensi kita percaya kepada Yesus yang bangkit adalah konsekuensi kita menyatukan seluruh hidup kita dengan kematian dan kebangkitannya. Bagi Paulus, iman itu harus memiliki implikasi pembaruan hidup. Bila orang Kristen percaya kepada Yesus yang bangkit, kita percaya dan menyatu dengannya di dalam kematian dan juga dalam kebangkitannya. Itu pertanda bahwa
kematian Yesus benar-benar adalah kematian terhadap dosa, supaya kehidupan yang kita miliki oleh kebangkitannya adalah kehidupan yang bagi Paulus hanya bagi Allah. Kuncinya adalah memahami kehidupan kita sebagai kehidupan bagi Allah. Apa bentuknya? Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam teks Roma tadi. Kehidupan bagi Allah itu ditandai pada bagaimana kemampuan kita menyerahkan hidup sehingga kita menjadi satu, benar-benar menjadi satu dengan Kristus baik di dalam kematiannya. Yaitu bahwa kita harus melepaskan diri kita dari ikatan dosa, tapi juga menjadi satu dengan kebangkitannya, yaitu bahwa kita mewarisi kini keselamatan. Dan keselamatan itu ditandai pada pembaruan budi di dalam bahasa Paulus dalam teks Roma. Pada sisi itulah, ibu bapak dan saudara-saudara jemaat, kita memang harus terpanggil untuk membela kehidupan. Gereja harus terpanggil untuk membela kehidupan. Bahkan gereja haruslah yang pertama-tama hadir di tengah situasi umat yang terpuruk. Gereja yang harus pertama-tama hadir di dalam kondisi yang paling parah sekalipun. Gereja juga yang harus pertama-tama hadir untuk memberikan pengharapan, bahkan dalam situasi yang mencekam. Kita bersyukur bahwa kita merayakan peristiwa-peristiwa Kristus ini sampai dengan Paskah hari ini, di dalam sebuah keadaan dunia yang dihantui oleh pandemi global yang kita sebut dengan virus corona atau COVID-19. Kita bersyukur bahwa cara yang kita lakukan untuk mengkonsolidasi iman pada hari Paskah ini adalah juga cara untuk menghimpun setiap keluarga beribadah di dalam rumah masing-masing. Bagi kami, ini harus menjadi bagian dari cara gereja hadir untuk menumbuhkan harapan bahwa ada kehidupan yang telah dijaminkan Allah. Oleh karena itu kita harus menyatu benar dengannya di dalam kematian dan di dalam kebangkitannya. Tindakan gereja hadir hari ini dalam situasi penanggulangan COVID-19 adalah cara kita membela kehidupan, karena kita harus menjaminkan kehidupan umat yang penuh damai sejahtera. Kiranya lawatan Tuhan kepada kita di hari Paskah ini semakin meyakinkan kita akan perbuatan-perbuatan ajaibnya yang menyelamatkan hidup kita, yang menyelamatkan hidup dunia, dan karena itu yang menjadi tanda hadirnya damai sejahtera di tengah-tengah bumi ini. Tuhan berkati kita semuanya. Atas nama Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, kami menyampaikan kepada seluruh jemaat dan semua umat Kristiani di seluruh dunia, selamat Paskah. Damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara-saudara. Dan percayalah, Yesus bangkit. Maka bertindaklah dan berjuanglah membela kehidupan. Amin.